Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama Iman Channel. Di sini konten ini menyediakan berbagai macam jenis pembelajaran matematika sebagai bahan referensi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi generasi penerus bangsa, khususnya pelajar SMK Negeri 1 Arahan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Dimanapun saudara berada, semoga dalam keadaan sehat tanpa penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun di suasana pandemi saat ini, jangan sampai melunturkan semangat kita untuk senantiasa belajar, menggali segala informasi ilmu agar menambah wawasan pada diri kita. Dan pastinya selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu patuhi 3M. Yang pertama ya, menggunakan masker seperti yang Bapak lakukan ini. Kalian harap menggunakan masker kemanapun kalian berada. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, rajin untuk mencuci tangan. Semoga dengan ikhtiar kita mematuhi protokol kesehatan ini, kita terhindar dari virus COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai aktivitas dan belajar kita hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berdoa dipersilakan. Doa diakhiri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan 9 pembelajaran matematika di kelas 11 ini, kita akan belajar bab baru, yakni mengenai program linear. Ya, ini program linear yang akan kita pelajari, akan kita sama-sama bahas materinya, program linear. Bapak berharap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, mencerna segala informasi, menangkap semua hal-hal yang baru, pada akhirnya kalian paham tentang materi ini, yaitu materi program linear. Bapak ingatkan juga, kalian harus pantau terus di Google Classroom. Nah, ini Bapak sudah sharekan materinya di Google Classroom. Ya, silakan kalian baca, kemudian kalian ikuti petunjuk-petunjuknya di sini. Di pertemuan 9 matematika, di situ ada petunjuk tugas. Silakan kalian penuhi dan kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain di Google Classroom, ya, Bapak juga sudah meng-sharekan di link yang lainnya, itu di WA Group pembelajaran matematika kelas 11. Nah, ini isinya sama seperti yang Bapak share di Google Classroom. Jadi tidak ada alasan jika kalian tidak bisa login ke Google Classroom, kalian tidak bisa mengerjakan. Bapak juga share di WA Group. Nah, nanti Bapak ingatkan juga untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan melakukan video tatap muka. Kita menggunakan Google Meet, ya, Google Meet. Sebelumnya kita menggunakan Zoom As, ya. Untuk kali ini, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan menggunakan Google Meet untuk pertemuan tatap mukanya.
Bagi kalian yang belum ada aplikasinya, kalian boleh download langsung di Play Store atau penyedia layanan di HP Android kalian. Kalian download Google Meet-nya ya. Google Meet-nya kalian download. Atau juga kalian bisa lihat melalui browsing ya, melalui Chrome, browser yang lainnya. Tinggal kalian searching Google Meet. Nah, di situ kalian bisa join meeting di situ. Nah, ini selain itu pastikan juga kalian selalu isikan daftar hadir di setiap pembelajaran matematika sebagai bukti kalian telah mengikuti pembelajaran matematika, yaitu di link berikut ya. Link ini kalian klik, nah nanti seperti ini, nanti isinya kalian tinggal isi saja sesuai kalian klik jam-jam berapa kalian klikkan ya. Kemudian kalian submit atau kirim. Kalau sudah isikan daftar hadirnya ya, kalau sudah isikan daftar hadirnya yang sudah Bapak sharekan di WA Group dan Google Classroom tadi ya, linknya yang sudah tadi Bapak munculkan. Kalian juga bisa pahami materi-materi tentang program linear yang sudah Bapak share juga melalui Google Classroom dan WA Group. Nah, kita lebih dalam lagi ya. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang program linear. Nah, ini program linear ya. Program linear ini yang akan kita bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan metode pembelajaran seperti ini kalian saudara-saudara ini bisa menyimak dengan baik. Seperti yang Bapak ulas tadi waktu awal, jangan menyerah di suasana apapun. Semangat belajar itu harus melebihi dari semuanya ya. Semangat belajar kalian harus tinggi ya, jangan sampai gara-gara pandemi ini melunturkan semangat belajar kalian. Oke, ini program linear. Perlu diketahui bahwasanya program linear ini ya, program linear merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang bergantung pada kendala atau batasan linear. Kendala ini berupa pertidaksamaan atau persamaan, tergantung nanti jenis soalnya. Oke, kita geser. Untuk materi program linear ini kita akan mempelajari atau materi-materi yang akan kita pelajari pada program linear itu ada 3 ya, ini yang dipelajari pada program linear. Yang pertama membuat model matematika. Nah, nanti Bapak harapkan kalian bisa membuat model matematika. Kemudian yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Ini ya. Nah, ketiga materi ini Bapak harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalian bisa menjelaskan ulang nanti. Pada akhirnya, jika kalian sudah memahami ini, maka tuntaslah belajar kalian. Tapi ingat ya, sebelum bahas materi ini ya, materi ini satu persatu, pastikan
saudara sudah mengetahui materi SPLDP dan PTLDP. Nah, pertanyaannya kenapa Pak harus mengetahui materi SPLDP dan PTLDP? Nah, ternyata kedua materi ini itu adalah materi prasyarat dalam mengikuti pembelajaran program linear. Kalau di sininya kalian masih ada kendala, tentu akan merasa kerepotan dan susah untuk belajar program linear. Makanya materi SPLDP dan PTLDP-nya kalian harus sudah pahami. Ya, dua materi ini sudah dipahami. Seharusnya kalian sudah paham karena materi ini sudah dari dulu, mungkin dari SD pun kalian sudah pelajari, SMP sudah pelajari, dan di SMK kelas 10 itu pengantar program linear, yaitu kalian sudah mempelajari SPLDP dan PTLDP-nya. Nah, ini ya, kita bahas satu-satu ya. SPLDP. Nah, ini SPLDP ini yaitu kepanjangan dari sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih sistem persamaan linear dua variabel? Nah, sebelum itu kita tahu dulu persamaan dulu ya. Persamaannya itu apa sih persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya 1. Nah, itu baru persamaan linear dua variabelnya atau PLDP. Nah, sekarang kalau ada kata sistem di depannya, berarti kalau sistem itu dia lebih dari 1. Biasanya terdiri paling tidak itu 2 ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Itu baru dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Berarti kalau sistem persamaan itu lebih dari 1 persamaan linear dua variabel. Ini bentuk umumnya. Perhatikan bentuk umumnya. AX tambah BY sama dengan C. Dan yang kedua, TX tambah QY sama dengan F. Untuk yang pertama, kita perhatikan AX tambah BY sama dengan C. Lihat, AX tambah BY sama dengan C. A, B, C ya. Kalian fokus ke huruf A, B, C. Nah, A, B, C ini sering disebut dengan koefisien atau konstantanya ya. Ini biasanya berupa angka. Nah, kemudian X dan Y itu adalah variabelnya. Berarti variabel di persamaan 1 ini ada berapa? Ya, ada 2. Betul. Ada 2. Yang pertama adalah variabel X, kemudian yang kedua adalah variabel Y. Sudah memenuhi belum persamaan linear dua variabel? Ya, sudah. Karena apa? Karena di sini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian kita perhatikan pangkatnya. Pangkatnya itu katanya harus pangkat 1, pangkat tertinggi. Awas, kalau pangkat tertinggi 1 berarti harus 1, tidak boleh lebih dari 1. X nya ada pangkatnya tidak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia menyatakan biasanya itu pangkat 1 dan tidak dicantumkan kalau pangkat 1. AX tambah BY, AX pangkat 1 tambah BY pangkat 1 sama dengan C. Nah, itu berarti X nya pangkat 1, Y nya juga pangkat 1. Berarti sudah memenuhi persamaan linear dua variabel ya. Berarti variabelnya itu bentuk umumnya. Kemudian perhatikan yang kedua, yaitu PX tambah QY sama dengan R. Nah, ini ya. Seperti halnya yang tadi, AX tambah BY sama dengan C. Untuk yang di bawah ini, PX tambah QY sama dengan R juga sama. Ada 3 koefisien atau konstanta, yaitu P, Q, R. Kemudian ada variabelnya, yaitu variabel X dan Y. Nah, itu
ini ada dua persamaan, maka inilah yang disebut dengan sistem persamaan. Persamaan bagaimana? Persamaan linear, dua variabel. Kenapa linear? Karena dia pangkat tertingginya adalah satu di variabel. Ini adalah untuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini kalian waktu SD, SMP, kemudian kelas 10 kalian sudah pelajari tentang SPLDP, ya, sudah pelajari ini tentang SPLDP. Oke, kita lanjut ke materi prasyarat yang kedua. Yang kedua itu adalah PTLDP. Nah, ini ya, PLDP itu kepanjangan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini pertidaksamaan, berarti bukan sistemnya, tapi satu pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan linear ini, ya, pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah hubungan dua keadaan yang memuat dua variabel berpangkat satu dengan tanda hubung pertidaksamaan. Ini kita perhatikan ya bentuk hubungnya. Bentuk hubungnya adalah AX tambah BY lebih dari C. AX tambah BY lebih dari C. ABC itu adalah koefisien atau konstanta. XY adalah variabel seperti halnya tadi persamaan. Hanya di sini bedanya itu tanda hubungnya, yaitu tanda hubungnya lebih dari. Kalau ada bentuk baca atau bentuk seperti ini, itu dibacanya lebih dari. Kalau kebalikan dari ini dibacanya kurang dari. Nah, kalau ada sama dengannya berarti lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Untuk penyelesaian pertidaksamaan linear ini biasanya ada tiga hal ya. Yang pertama yaitu menggambar garis atau kurva dari persamaan linearnya. Yang pertama yang akan dilakukan. Yang kedua, memilih salah satu titik, ya, salah satu titik kunci di atas dan di bawah garis atau kurva tadi untuk menentukan daerah penyelesaian. Dan yang ketiga yaitu mengarsir daerah penyelesaian. Ini kedua materi prasyarat kita, ya. Bapak harapkan kalian bisa memahami kedua materi tadi, ya, yaitu SPLDP dan PTLDP. Oke, kita geser ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa juga menyimak video pembelajarannya, pembelajaran program linear ini yang sudah Bapak upload di YouTube di channel Bapak, yaitu di channel Imat Channel, ya. Kalian juga bisa klik linknya di sini, ya. Ini channel Bapak Imat Channel, ya. Nah, kalian bisa klik di situ, kalian cari di situ banyak video-video pembelajaran sebagai bahan referensi untuk belajar kalian, apalagi di suasana pandemi ini. Ya, ini link channelnya. Untuk link program linearnya, nah ini yang di bawahnya ya. Untuk link video pembelajaran program linear ini yang di bawahnya. Ini kita klik ya, kita klik yang di sini ya, diklik. Nah, ini videonya. Silakan kalian simak, tonton videonya sampai selesai, simak dengan baik, ya. Jika ada pertanyaan, hal yang tidak dimengerti, kita bisa diskusikan nanti di WA group atau di Google Classroom, atau juga nanti di pertemuan tatap muka di Google Meet. Untuk kali ini Bapak harap kalian menyimak video ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti di akhir pembelajaran Bapak harap kalian harus bisa menyimpulkan untuk bisa menyimpulkan video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Makanya kalian nonton Ema dan Hikmat, ya.
supaya bisa memahami pembelajarannya dengan baik. Selamat menonton video pembelajaran berikut ya dari channel YouTube Papa. Jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe, dan Bapak harapkan kalian komentar dengan menyebutkan identitas kalian. Oke, selamat menyaksikan video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, tekan pula loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari video-video terbaru kami. Oke, materi kali ini kita akan bahas mengenai program linear. Program linear yang akan kita bahas yaitu materi matematika untuk kelas 11, SMK, SMA, MA atau MAK sederajat. Apa sih program linear itu? Pengertian program linear merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang bergantung pada kendala atau batasan dari linear itu sendiri. Adapun kendala ini bisa berupa pertidaksamaan atau persamaan. Lantas materi apa sih yang akan kita pelajari di program linear? Materi yang dipelajari pada program linear ini yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau lebih dikenal dengan HP. Dan yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Sebelum kita ke materi pertama yaitu membuat model matematika, kita harus tahu dulu materi prasyarat apa saja yang harus kita kuasai dalam pelajaran program linear ini. Ada dua materi prasyarat yang harus kita kuasai. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel atau lebih dikenal dengan SPLDP. Dan yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel atau lebih dikenal dengan PTLDP. Dari kedua materi prasyarat itu sedikit kita ulas. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel atau lebih dikenal dengan SPLDP adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya 1. Adapun bentuk umumnya adalah AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan kedua, PX ditambah PY sama dengan R. Di situ terdapat dua persamaan, makanya dinamakan sistem persamaan. Adapun materi prasyarat kedua yaitu pertidaksamaan linear dua variabel atau lebih dikenal dengan PTLDP. Dapat didefinisikan sebagai hubungan dua keadaan yang memuat dua variabel berpangkat 1 dengan tanda hubung pertidaksamaan. Adapun bentuk umumnya adalah AX ditambah BY lebih dari C. Untuk tanda lebih dari bisa diganti dengan kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Penyelesaian pertidaksamaan linear
ada 3. Yang A, menggambar garis atau kurva dari persamaan linearnya. B, memilih salah satu titik uji di atas atau di bawah garis untuk menentukan daerah penyelesaian. Dan yang C, mengarsir daerah penyelesaian. Nah, itulah kedua materi prasyarat. Kita lanjutkan ke model matematikanya. Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Adapun cara membuat model matematika yaitu ada 5. Yang pertama, baca secara keseluruhan soal cerita yang disediakan. Kedua, identifikasi masalah yang tertera dalam soal. Ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel. Biasanya dinyatakan dalam huruf. Nah, huruf di sini hurufnya huruf kecil. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ya, yang kelima ini, buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Gunakan tanda berikut apabila kurang dari sama dengan atau kurang dari, jika maksimal, paling banyak, dan tidak lebih. Dan juga tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari jika minimal atau paling sedikit atau tidak kurang. Itulah materi model matematika. Untuk lebih memantapkan, kita simak contoh soal berikut. Biasanya soal program linear ini berupa soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Tentukan model matematikanya. Nah, dari soal cerita ini kita diharuskan membuat model matematikanya. Oke, kita bahas. Kita misalkan sebuah sedan sebagai X ya, tadi kan kita harus rubah ke dalam bentuk variabel, dan busnya kita misalkan Y. Di situ daya tampung untuk sedan dan bus yaitu 58. Kemudian luasnya 6 meter persegi untuk sedan, 24 meter persegi untuk bus. Sehingga dari pemisalan tersebut didapatkan model matematikanya sebagai berikut. Model matematika yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 58. Kenapa? Karena daya tampung maksimalnya kan 58. Berarti tandanya harus kurang dari atau sama dengan. Boleh, karena boleh 58 juga. Kemudian yang kedua, 6X tambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dengan 6 sehingga didapatkan X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Karena sedan dan bus ini berbentuk, jadi tidak mungkin bernilai negatif. Maka yang ketiga ini sangat mempengaruhi, yaitu X itu harus lebih dari sama dengan 0. Dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga dari soal cerita tersebut didapatkan 3 model matematika ini. Nah, inilah yang dinamakan model matematika. Oke, selanjutnya
kita lanjutkan ke subbab materi yang kedua, yaitu daerah himpunan penyelesaian atau HP. Bagaimana cara menentukan daerah HP? Cara menentukannya yaitu ada 5. Yang pertama, tentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu X di mana Y-nya sama dengan 0 dan sumbu Y di mana X-nya juga sama dengan 0. Kemudian yang kedua, hubungkan masing-masing titik untuk mengetahui gambar garis dan dari masing-masing pertidaksamaan. Dan yang ketiga, cek arah arsiran dengan memasukkan titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan. Jika hasilnya benar, maka arsir menjauhi titik 0,0, dan jika hasilnya salah, maka arsir ke arah titik 0,0. Kemudian yang keempat, cari daerah yang bersih atau tidak terkena arsiran. Dan yang kelima, daerah yang terkena semua arsiran disebut sebagai daerah HP, atau daerah yang titik-titiknya memenuhi semua bentuk pertidaksamaan yang diketahui. Nah, di sini biasanya konsepnya ada yang bersih, ada yang diarsir untuk daerah HP itu sendiri. Nah, tergantung kalian ya, mau pilih yang mana. Nah, oke, untuk memantapkan kita simak contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Soalnya masih sama seperti tadi, seperti pada model matematika, hanya pembedaannya yaitu kita lebih naik setingkat. Kalau tadi sampai model matematika, sekarang sampai ke daerah HP. Nah, kita simak soalnya. Sama kan? Sama seperti tadi. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Nah, di sini kan, nah, sudah terlihat di situ. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP dari permasalahan tersebut. Nah, yang kita bahas di sini, kita harus cari tahu dulu model matematikanya, baru kita ke tahap pencarian daerah himpunan penyelesaian. Nah, itu. Jadi seperti pada soal model matematika sebelumnya, kita misalkan sebuah sedan X, sebuah bus juga Y, kemudian daya tampungnya tidak boleh lebih dari 58, untuk luas sedan itu 6 meter persegi dan sebuah bus juga 24 meter persegi, dari total 600 meter persegi, sehingga didapatkan model matematikanya seperti yang tadi kita bahas tentang model matematika. Didapat model matematika yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 58. Kemudian yang kedua, 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Nah, kita bagikan dengan 6 sehingga didapatkan X tambah 24 kurang dari sama dengan 100. Nah, karena sedan dan busnya ini berbentuk berucut, jadi tidak mungkin bernilai negatif. Makanya harus diberikan model yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. X nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, itu dari modal di model matematika yang kita dapat. Dari model matematika ini kita dapat menghitung daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari ketiga model itu kita ubah dulu menjadi persamaan sehingga didapatkan dua buah persamaan, yaitu X tambah Y sama dengan 58 dan X tambah 4Y sama dengan 100. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk persamaan, selanjutnya yaitu kita mencari titik-titik dari persamaan-persamaan itu untuk kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, kita misalkan tadi ya, untuk sedan X, untuk bus Y
Nah, titiknya pasti nanti titik X, Y. Nah, di sini kita misalkan X dan Y kita misalkan 0. Yang pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga sudah pasti nilai Y-nya pasti bernilai 58. Ya betul. Dari mana Pak? Ya dari 0 tambah 58 itu pasti 58, sehingga didapatkan titik pertama yaitu 0,58. Karena tadi X kita misalkan 0, maka Y juga kita misalkan dengan 0. Nah, di sini kita misalkan Y misalkan 0 ya. Kita misalkan Y-nya 0, sudah pasti nilai X-nya pasti bernilai 58. Ya. Sehingga didapatkan titiknya berapa? Iya, betul sekali, 58,0. Nah, itu. Nah, dari persamaan itu kita dapatkan dua titik. Nanti dua titik ini kita hubungkan. Nah, untuk persamaan selanjutnya yaitu di persamaan X tambah 4Y sama dengan 100, sama. Kita juga misalkan X dan Y-nya itu kita misalkan dengan 0. Sehingga nanti kita dapatkan titik-titiknya ya, seperti itu. Nah, kita misalkan nanti X-nya kita misalkan 0. Nah, kalau X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya berapa tuh? Nah, X-nya 0. Nah, 0 kan? Di sini 4X. Maaf, X tambah 4Y. 4Y sama dengan 100. Berarti 100 dibagi 4. Berarti nilainya adalah 25. Ya, betul, 25. Sehingga didapatkan titiknya adalah 0,25. Iya, itu titiknya. Nah, kemudian kalau kita misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Nah, 4 dikali Y-nya tadi 0 kan? 4 kali 0 berarti 0. Nah, berarti nilai X-nya itu berapa? Nilai X-nya adalah 100. Iya, betul. Nilai X-nya adalah 100. Ya, bisa kan? Cara mencarinya gampang lah. Gampang. Isi. Gampang. Sehingga didapatkan titiknya yaitu 100,0. Nah, dari titik-titik ini yang kita dapatkan dari persamaan-persamaannya, kita dapat gambarkan grafik Kartesiusnya. Apa sih grafik Kartesius? Nah, grafik Kartesius ini grafik yang memuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini grafiknya. Tuh, kita titik sebagai titik-titik patokan ya. Ini misalkan anggap saja sama jaraknya, yaitu di titik 50 dan titik 100, baik di sumbu X atau di sumbu Y. Oke, kita masukkan titik yang pertama yang kita dapatkan tadi, yaitu berada di titik 0,58. Berarti nilai X-nya 0, Y-nya 58. Nah, berarti itu berada di sumbu Y. Nah, inilah titik titik 0,58 berada di sumbu Y. Nah, berarti kalau 0,58 berada di sumbu Y, secara otomatis 58,0-nya pasti berada di titik berada di sumbu X. Ya, betul sekali. Nah, ini 58 ya. 58,0. Nah, pasti berada di sini di titiknya, di titik atau di sumbu X-nya itu sendiri, 58,0. Nah, kedua buah titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis yang memenuhi persamaan X tambah Y sama dengan 58. Nah, di situ lihat di model matematikanya, dia kurang dari atau lebih dari? Iya, kurang dari. Nah, berarti kalau kita mau yang diarsirnya lebih dari, berarti daerah himpunan penyelesaiannya pasti berada di, atau daerah yang bersihnya pasti berada di bawah atau mendekati 0 ya, 0,0. Nah, itu untuk garis yang pertama, atau di persamaan X tambah Y sama dengan 58. Karena di modelnya adalah kurang dari sama dengan, maka yang diarsir yang lebihnya, ya kan? Iya, pintar ya, gampang kan? Isi lah.
Oke, untuk titik yang di persamaan X tambah 4Y sama dengan 100, yaitu berada di titik yang pertama 0,25, berarti pasti berada di sumbu Y. Nah ini titiknya ya, 0,25. Nah berarti yang 100,0 nya pasti berada di sumbu X ya, ini 100,0. Kita hubungkan kembali ya, hubungkan dengan sebuah garis, kita garis warnanya yang berbeda ya biar bisa membedakan ya. Di sini saya ambil warna kuning. Nah lihat persamanya pada modelnya, yaitu X tambah 4Y kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir yang lebih darinya. Tuh, sehingga didapatkan gambar grafik seperti ini. Nah dari sini kita sudah dapat menentukan daerah-daerah atau titik-titik yang memenuhi daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama berada di titik 0,0. Kenapa? Karena tadi X dan Y nya harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, tidak boleh kurang, tidak boleh bernilai negatif. Nah ini selalu bernilai positif. Yang kedua di mana? Iya betul, berada di titik 58,0. Nah itu betul sekali. Selanjutnya berada di titik mana? Iya betul, berada di titik 25,0. Iya, masih ada atau cukup ada 3 titik ini yang memisahkan antara yang diarsir dengan yang tidak diarsir. Oh iya, masih ada itu ketutupan sih sama nilai atau sama titik dengan titik 58,0 ya, ketutup dengan titik 58,0. Nah di sini ada titik. Nah di sini titiknya berapa? Kurang tahu ini. Nah di sini ada permasalahan di sini, yaitu ada sebuah titik yang memotong kedua garis ya. Untuk mencari titik potong antara kedua garis seperti yang sudah kita pelajari dulu ya, yaitu bisa dengan menggunakan metode eliminasi ya, bisa menggunakan eliminasi atau substitusi, atau juga bisa dengan menggunakan eliminasi substitusi. Nah kalau dihitung, nah nanti hasilnya titik itu berada di titik 44,14. Nah, berarti untuk daerah HP-nya ada berapa titik? Ya 4, betul sekali, ada 4 titik, yaitu jadi daerah HP-nya berada di titik 0,0, kemudian berada di titik 58,0, selanjutnya 0,25 dan 44,14. Bagaimana, gampang kan? Gampang. Jadi untuk mencari daerah penyelesaian itu kita cari dulu metode model matematikanya, kemudian kita baru bisa menentukan daerah HP-nya. Oke, untuk materi selanjutnya di subbab ketiga, di materi selanjutnya itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum atau nilai minimum. Bagaimana cara membuat nilai maksimum atau minimum? Yang pertama, buat model matematika dari permasalahan yang disajikan. Kemudian yang kedua, tentukan daerah HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, cari titik potong dari daerah himpunan penyelesaian atau HP tersebut. Keempat, masukkan titik-titik potong dari daerah himpunan penyelesaian atau HP ke dalam fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini biasanya berupa Z ya, fungsi kendala Z. Yang kelima, jika yang ditanyakan nilai maksimum, maka ambil nilai tertinggi. Nah, sebaliknya, jika yang ditanyakan nilai minimum, maka ambil nilai yang terendah. Jadi kesimpulannya, untuk dapat menghitung nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus tahu dulu model matematika, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya, baru kita dapat menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke,
kita bahas ya dengan contoh soalnya. Contoh soalnya sama seperti tadi. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Biaya parkir tiap sedan adalah Rp2.000 dan bus sebesar Rp3.000. Nah, ini nanti akan menjadi Z-nya atau fungsi kendalanya di sini. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimalnya itu sebesar berapa? Nah, kita bahas ya. Tadi kita sudah tahu, model matematikanya juga kita sudah tahu, kemudian himpunan penyelesaian sudah tahu. Nah, kita ambil dari himpunan penyelesaian. Karena modal untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus tahu dulu himpunan penyelesaian. Sedangkan kita sudah tadi sudah tahu ya himpunan penyelesaiannya berapa saja. Nah, fungsi kendala di sini ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, berada di titik berapa tadi HP-nya? Ya, yang pertama berada di titik 0,0. Tapi sebelum itu kita fungsi kendalanya tadi berapa? Z 2000X tambah 3000Y. Nah, ini tidak boleh disederhanakan. Kalau disederhanakan nanti hasilnya berbeda ya. Kita biarkan apa adanya. Nah, fungsi kendala di sini kita ambil dari HP yang kita dapatkan tadi ya, yang sudah kita hitung, yaitu berada di titik 0,0, kemudian 58,0, selanjutnya 0,25, dan yang terakhir 44, berapa? 44, iya betul, 14 ya, 44,14. Nah, kita substitusikan ya ke nilai Z-nya atau ke fungsi kendalanya, maka didapatkan di titik 0,0, yaitu pasti hasilnya adalah 0, ya betul. Kemudian untuk di 58,0 hasilnya berapa? Halo, berapa hasilnya ya? Hasilnya adalah 116.000. Iya, itu didapatkan ya. Kemudian kalau untuk di titik 0,25, maka fungsi kendalanya atau Z-nya akan didapatkan sebesar 75.000. Nah, bagaimana untuk di titik 44,14? Berapa? Iya betul, pintar kamu ya. Gampang kan, isi hasilnya adalah 130.000. Nah, dari nilai ini manakah nilai yang tertinggi atau terbesar? Tertinggi tadi ya, itu akan menjadi nilai maksimal. Jadi nilai hasil dari biaya parkir maksimalnya adalah senilai 130.000 rupiah. Ya betul, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini saja materi tentang programmernya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Ditunggu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah menyimak video dengan baik. Bapak harapkan setelah tadi menonton videonya, kalian bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi. Kalian bisa rangkum, bisa catat di buku catatan kalian. Nah, tugas kali ini ya, kalian harus merangkum atau menyimpulkan isi dari video pembelajaran tadi pada buku catatan kalian. Kemudian buktinya kalian screenshotkan atau kalian fotokan, kalian kirimkan di Google Classroom. Kalian cari ya di Google Classroom untuk pembelajaran matematika di pertemuan 9 ini. Nah, nanti kalian share di situ, kirimkan hasil foto bukti mengerjakannya, dan
Jangan lupa kalian juga bisa mencicil ya, untuk tes formatif dan tes sumatif materi programming hari ini. Seperti halnya materi sebelumnya, materi induksi matematika, Bapak selalu ingatkan untuk selalu mengerjakan tes formatif dan sumatif secara berkala supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Ingat, setiap tes Bapak hanya kasih kesempatan 3 kali tes. Jika nilainya masih tidak memuaskan, kalian bisa tes lagi ya. Jika tes pertama kalian nilainya masih kurang memuaskan bagi kalian tes lagi kedua. Kalau masih kurang memuaskan lagi, kalian tes lagi ketiga. Dan ingat, kesempatannya hanya 3 kali, hanya 3 kali ya, hanya 3 kali. Tapi jangan khawatir, untuk nilainya Bapak selalu akan ambil nilai yang tertinggi ya. Kemudian Bapak ingatkan lagi, untuk pertemuan berikutnya Bapak harapkan kalian sudah mempunyai Google Meet ya, seperti sebelumnya ya, Google Meet sekarang ya. Kalau sebelumnya kita pakai Zoom ya. Jadi kali ini kita akan belajar menggunakan Google Meet. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti pertemuan tatap muka langsung. Bapak harapkan nanti jam 10 standby setiap hari Selasa sampai jam 12 untuk mengikuti pembelajaran matematika. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lakukan pertemuan tatap muka melalui Google Meet-nya. Jika ada materi yang masih belum paham atau belum dipahami oleh kalian, kita bisa diskusikan secara mandiri, secara kelompok di WA Group. Makanya jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bertanya, untuk berbagi informasi. Ya pokoknya kita diskusikan semua permasalahan tentang programming hari ini di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses selalu. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.